Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang beliau tulis dalam kitabnya Maqalatul Islamin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai pada bab as-salatu ala kulli man mata min ahlil qiblah. Disyariatkannya mensolati setiap orang yang mati dari ahlil kiblat, yaitu dari kaum muslimin. Artinya disyariatkan sholat jenazah atas seorang muslim. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa yarawna sholata ala kulli man mata min ahlil kiblati barrihim wa fajirihim. Ulama salaf, ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah berpendapat disyariatkannya salat atas setiap yang mati dari ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin yang baik maupun yang fajir, wa muwarasatahum, dan saling mewariskan di antara mereka. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini sebetulnya ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya tentang mendoakan kaum muslimin yang meninggal dunia. Ini hak muslim atas muslim yang lainnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah ta'ala, yara ahlus sunnati wal jamaah as-salata ala kulli muslimin ba'da mautihi. Ahlus sunnah berpendapat disyariatkannya mensolati jenazah setiap muslim setelah meninggalnya, atau mensolati orang muslim setelah meninggalnya. Madama muntasiban li ahlil kiblati ail muslimin, selama dia
menisbatkan diri kepada kaum muslimin. Wa madama lam yakhruj minal Islam bi juhudi ma adkhalahu fi. Selama tidak ada yang mengeluarkannya dari Islam, ya, di antaranya dengan dia mengingkari al-Islam, bi juhudi ma adkhalahu fi. Sudah mungkin kita pernah sampaikan, al-kufru akbar ada banyak macamnya. Ini biar tidak dituduh ya kita murji'ah, karena sebagian orang mengatakan ya kalau menyempitkan kekufuran hanya pada al-juhud itu ajaran kelompok murji'ah. Padahal ini sekedar permisalan saja, bahwasanya orang itu bisa keluar dari Islam kalau mengingkari dengan lisannya apa yang berkaitan dengan syariat Islam. Ya, misalnya mendustakan kewajiban puasa Ramadan misalnya. Ya, maka ini bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi tidak itu saja yang mengeluarkan dari Islam. Ada banyak yang namanya al-kufur akbar. Yang paling masyhur ada 6 kufur akbar. Ya, kufur akbar, kufur yang mengeluarkan dari al-Islam. Ada yang namanya kufur at-takdzib, kufur yang mendustakan, yaitu mendustakan dengan lisan dan hati. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi SAW, zahiran wa batinan, lahir dan batin mereka mendustakan. Sebagaimana firman Allah, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. At-takdzib itu mendustakan dengan hati dan lisan. Kemudian tadi kufur juhud, kufur yang mendustakan dengan lisan tapi hati meyakini. Sebagaimana kelakuan Fir'aun dan para pengikutnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa ulwa. Fir'aun dan para pengikutnya jahadu, juhud, yaitu mendustakan dengan lisan tapi hatinya meyakini. Sebagaimana kata Allah tadi, mereka yaitu Fir'aun dan para pengikutnya mendustakan Allah Subhanahu wa taala sedangkan hati mereka meyakini. Ya, karena Allah yang Maha tahu apa yang dalam hati manusia. Allah mengatakan Fir'aun dan para pengikutnya mendustakan dengan lisan. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, hati Fir'aun mendustakan ucapannya itu. Dia meyakini ada Allah Rabbul Alamin. Ya, kata Allah wastaiqanatha anfusuhum. Hati mereka meyakini adanya Rabbul Alamin. Itu namanya kufur juhud. Yang ketiga, kufur nifaq. Lawannya juhud, yaitu mendustakan dengan hati, meyakini dengan ya al-lisan, sebagaimana orang munafikin. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada Nabi Muhammad orang munafikun, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Meyakini dengan lisan. Namun kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah tahu hati mereka berdusta. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan mereka, namun hati mereka mendustakan. Ini kufur nifaq. Yang keempat, kufur al-istikbar. Seperti kufurnya iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sombong, menolak perintah Allah. Maka dia termasuk orang kafir. Kufur al-istikbar, kufur sombong ala iblis. Kemudian yang kelima, kufur asyak, syak ragu.
ragu tentang kebenaran Islam. Iya, Islam benar bagi kaum muslimin, tapi agama lain juga benar bagi pemeluknya. Ya, membuat apa? Tasykik, keraguan, ragu. Ini juga apa? Mengeluarkan orang dari al-Islam. Harus yakin agama yang hak hanya satu. Inna dina indallahi al-Islam. Selainnya batil. Ya, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak boleh ada keraguan sama sekali. Oh, barangkali orang-orang kafir juga masuk surga. Ini sekali lagi syak, keraguan yang mengeluarkan orang dari ya al-Islam. Wajib ya diyakini orang kafir ini secara umum pasti di neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini kufur syak, mengeluarkan dari al-Islam. Dan yang keenam, kufur al-i'rad, berpaling secara totalitas. Tidak mau tahu apa itu al-Islam, tidak mau mengamalkan sama sekali al-Islam. Hidupnya seperti binatang ternak. Yang penting bisa makan, yang penting bisa senang-senang, tidak tahu apa itu Islam, tidak mau mengamalkan ya syariat Islam secara totalitas. Ini namanya kufur i'rad, berpaling. Nah, kalau orang itu jatuh ke dalam salah satu dari 6 kufur tersebut, ya, dan sekali lagi ini kaidah secara umum bukan memvonis individu si B si C-nya, ya, maka kalau orang itu sudah murtad tidak boleh disolati, ya, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan engkau mensolati seorang pun dari mereka, dari orang-orang ya kafirin al-munafiqin, selama-lamanya. Ini sekali lagi ayat yang mengharamkan mensolati orang kafir, entah kafir asli atau yang murtad. Ya, tentunya pembahasan murtad atau tidak ini kita kembalikan kepada vonis para al-ulama. Ya, sekali lagi pembahasannya ini kaidah secara umum saja. Kalau orang itu jatuh ke dalam pembatal keislaman, maka tidak boleh disolati. Kalau memang tadi divonis kafir murtad dari Islam dengan pembatal-pembatal keislaman dan dia jatuh ke dalam salah satu dari kufur akbar tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini banyak disampaikan oleh para ulama ya dalam kitab-kitab akidah. Di antaranya dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad. Kalau antum pernah mempelajari kitab Ushul Sunnah di akhir ya sebelum khataman istilahnya. Ushul Sunnah itu pembahasan poin terakhir dalam kitab Ushul Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan waman mata min ahlil kiblati muwahhidan. Barang siapa yang meninggal dunia dari ahlil kiblat, namun kata beliau syaratnya dalam keadaan bertauhid. Ya, tidak berbuat syirik, alias tidak jatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Yusalla alaih, maka disolati jenazahnya. Wa yustaghfar lahu, dan dimintakan ampun ya untuknya. Ini yang kita isyaratkan tadi, pembahasannya nyambung dengan apa? Mendoakan kaum muslimin. Ya, seperti ketika sholat jenazah itu ada 2 poin ini, mensolati sekaligus apa? Memohonkan ampun untuknya. Ya Allah maghfirlahu warhamhu wala yuhjab anul istighfar. Kata Imam Ahmad, ya, dia tidak dihalangi dari apa? Tadi dimohonkan ampun ya kepada Allah untuk orang tersebut. Wa in adnaba dzamban saghiran kana au kabiran. Kata Imam Ahmad, meskipun dia jatuh ke dalam dosa yang besar ataupun yang kecil. Ya, sekali lagi ini pembahasan yang banyak juga didapatkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini sekaligus ya membantah kelompok-kelompok sesat
entah kelompok Khawarij ataupun kelompok liberal ataupun yang suka nyinyiri Salafi Wahabi, ya, yang suka menuduh Salafiyin dengan takfirin. Ya, di antaranya kita nggak gegabah masalah apa? Kafir, mengkafirkan. Di antaranya dalam pembahasan ini. Meskipun berbuat dosa selama tadi tidak terpenuhi syarat-syarat pengkafiran yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah, maka tetap disolati. Ya, meskipun apa? Bukan dari Salafiyin. Makanya dikatakan dalam lanjutan ucapan tadi, wa yastawi fi dalik as-salih wa talih. Baik orangnya saleh ataupun yang taleh, wal muti wal asi, yang ahli taat atau yang ahli maksiat, wal bir wal fajir, yang baik maupun yang fajir. Madama lam yakhud minal Islam, selama tidak keluar dari al-Islam. Meskipun dia mubtadi, tetap dibolehkan mensolatinya. Meskipun dikecualikan oleh para ulama, al-amir, waliul amr, atau seorang alim dalam rangka hajar, mentakdib, memberikan efek jera kepada yang lain. Itu pun kalau memang dipandang ada kemaslahatannya. Ya, secara asal pemimpin atau tokoh masyarakat tidak layak mensolati mereka. Ya, alul bidah atau para penjahat misalnya. Ya, sekali lagi hanya sekedar untuk memberikan apa? Efek jera, bukan untuk mengharamkan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di antaranya ketika ada orang yang meninggal dunia, ya, di waktu itu tidak bayar utang, Rasul nggak mau mensolati sampai dibayarkan utang. Atau ada yang meninggal dunia dalam keadaan korupsi, dalam artian hulul, mengambil harta rampasan perang tanpa apa? Seizin waliul amr, artinya yang berkhianat, Rasul nggak mau mensolatinya. Bukan ya diharamkan, tidak. Makanya Rasul mengatakan kepada para sahabat, sallu ala sahibikum, salatilah ya sahabat kalian, ya, yaitu dari kaum muslimin yang meninggal tadi. Rasul nggak mau mensolati. Paham dong? Ini contoh apa? Waliul amr, tokoh masyarakat, seorang alim, ketika mendapati, ya, terutama tadi ahlul bidah, kalau ahli maksiat saja layak pemimpin, waliul amr, tokoh masyarakat tidak mensolatinya, apalagi ahli al bidah. Ya, maka sekali lagi secara asal semua muslim, baik yang ahlus sunnah, ahlul bidah, ahlul maksiat, ahlul ta'ah, ketika meninggal dunia disyariatkan mensolati jenazahnya. Ya, namun sekali lagi bagi tokoh masyarakat, ulama ataupun wali amr boleh tidak mensolati ahli bid'ah ketika meninggal dunia atau tidak mensolati ahli maksiat, hanya untuk memberikan efek jera kepada yang lainnya. Nah, dan ini sekaligus tadi bahwasanya Ahlus Sunnah wasat pertengahan. Meskipun ahli bidah selama tidak keluar dari Islam tetap dibolehkan mensolati jenazahnya. Bahkan juga dalam bab salat berjamaah, ahli sunnah tetap membolehkan salat di belakang ahli al-bidah selama tidak keluar murtad dari al-Islam. Ya, maka sekali lagi harus betul-betul dipahami, tempatkan segala satu pada tempatnya. Alias tadi ini sebagai bukti salafiyun tidak gegabah kafir mengkafirkan apa? Kaum ahli muslimin, meskipun ahli maksiat, meskipun ahli bidah. Apalagi urusan akhirat. Ya, sekali lagi, wah itu ya salafi wahabi suka kullu dolalatin finnar, menvonis selain golongan mereka di neraka. Ini orang-orang yang halu, orang-orang yang kadzabun. Itu sekedar apa? Menyampaikan sabda Rasul dalam khutbatul al-hajah. Ya, namun sekali lagi itulah kegagalan paham mereka. Ya, terkadang mereka membaca ucapan sebagian ulama, barang siapa yang menyembah kuburan, tabaruk kepada kuburan, maka dia musyrik. Oh, itu suka mensyirikkan, suka kaum muslimin disyirik-syirikkan. Ini harus dipahami pembahasan masalah
pengkafiran secara umum mutlak dan pengkafiran secara individu. Iya, kita yakin yang berdoa kepada selain Allah, yang ngalah berkah kepada kuburan keramat, itu syirik, musyrik secara umum. Namun si B, si C-nya apa? Tidak bisa langsung dikatakan kafir murtad sebelum terpenuhi syurut apa? At-takfir. Di antara syurut takfir apa? Harus ada al-aql, orang itu berakal. Kalau mereka gila kita nggak kafirkan. Nah, apalagi wali-wali mereka, wali apa? Majnun, naudzubillahi min dzalik. Gimana kita mengafirkan mereka sedangkan mereka apa? Sudah ODGJ. Nah, ala kullin, ini salah satu pembahasan akidah dalam kitab-kitab akidah salaf, mensolati kaum muslimin yang meninggal dunia, mendoakan mereka, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Kemudian pembahasan yang kedua, wa kadzalika yarawna muwarasatahu madama musliman. Demikian pula mereka berpendapat orang mati dari kaum muslimin berhak mewariskan dan diwariskan. Keluarganya mewarisi hartanya. Sekali lagi, ini adalah hak kaum muslimin. Fa amma idza kharaja min Islam fala tawarusa. Namun kalau dia murtad dari Islam, keluar dari Islam, maka tidak ada hak waris. Anaknya yang muslim tidak mewarisi bapaknya yang kafir. Entah kafir dalam artian melakukan pembatal keislaman dan divonis ulama murtad, atau dia memang sudah pindah agama, maka anaknya tidak boleh mewarisi hartanya. La yarisu al-muslim al-kafira wal kafir al-muslim. Orang muslim nggak mewarisi harta orang kafir juga nggak mewarisi harta orang al-muslim. Wa fil hadis la yatawarasu ahlu millataini syatta. Dalam hadis yang dihasankan Syekh Albani rahimahullah, tidaklah dibolehkan dua pemeluk agama yang berbeda saling mewarisi. Sebagaimana kata Rasul tadi, la yarisul muslim kafir walal kafir al muslim. Al-khulasa, kesimpulannya, yara ahlu sunnati as-sala ala kulli man mata min al-kiblati barran au fajiran. Ahlu sunnah wal jamaah berpendapat wajib, fardu kifayah, mensolati setiap yang meninggal dunia dari al-kiblat kaum muslimin, yang baik ataupun yang fajir. Demikian pula dengan apa? Saling mewarisi di antara mereka. Ini berbeda dengan kelompok al-khawarij. Entah khawarij yang istilahnya sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan. Seperti yang sudah masyhur, kelompok yang kalau kita masuk masjidnya apa? Itu sudah menganggap di luar kelompok mereka kafir sudah. Ini sudah rahasia umum. Tokoh-tokoh mereka, mantan-mantan tokoh mereka yang tobat menulis apa yang ada dari borok-borok akidah sesat mereka, ini sangat nampak jelas sekali. Ibunya yang nggak ikut kajian mereka, nggak ikut jamaah mereka, dikafirkan. Demikian pula dengan seterusnya. Meskipun mungkin warisannya diambil. Namun intinya itu yang kita katakan khawarij, namun apa yang sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan. Nah, beda dengan teroris yang betul-betul mereka mengkafirkan dari golongan selain mereka. Naudzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Al jannatu wan nar makhluqatani la tafnayani. Surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang dan tidak fana, tidak musnah. Kata Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wa yuqirruna annal jannata wan nar makhluqatan. Mereka ulama salaf, ashabul hadis, ahlussunnah wal jamaah mengikrarkan bahwasanya surga dan neraka makhluqatan. Maksudnya tadi sudah diciptakan sekarang, sudah ada sekarang. Seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul Khumayyis, yara ahlussunnati annal jannata wan nar
makhlukatani kainatani fil hadiri. Ahlussunnah wal jamaah berpendapat, ini bukan pendapat pribadi, ini bukan sekedar pendapat tanpa dalil. Nanti akan sampaikan dalil-dalilnya. Apalagi dalam bab akidah, Ahlussunnah manhajnya tidak berakidah kecuali dengan dalil. Apa itu dalil? Qala Allah, qala Rasul, ijma' salaf. Ini yang harus betul-betul dipatenkan. Namanya dalil itu qala Allah, qala Rasul, ijma' salaf, bukan ucapan fulan dan allan. Meskipun dari kalangan tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Sekali lagi, Ahlussunnah wal jamaah punya manhaj dalam berdalil. Bahwasanya dalil itu adalah firman Allah, sabda Rasul dalam hadis yang sahih tentunya, dan ijma' salaf. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-i'tiqadu laisa li wa laisa liman huwa akbar minni. Akidah itu bukan karanganku, bukan karangan para senior-senior dari ulama-ulama yang di atasku. Namun al-i'tiqad yukhad min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa ma'ajma' salaful ummah. Akidah itu diambil dari firman Allah, sabda Rasul, dan ijma' as-salaf. Kita akan sampaikan lagi dalil-dalil yang akan sekali lagi tegaskan oleh Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, Ahlussunnah berpendapat bahwasannya surga dan neraka itu makhlukatan, yaitu sudah diciptakan dan sudah ada fil hadir sekarang ini. Mana dalilnya? Kata para ulama, setiap ayat yang ada kata-kata uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Contoh tentang surga dalam surat Ali Imran. Coba lihat 130-an itu, nanti lihat 132 atau 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat berapa? 133. Ali Imran 133. Dalil tentang surga sudah ada sekarang. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il al-madhi. Kata kerja lampau, uiddat. Surga sudah disiapkan, sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ini yang berkaitan dengan surga. Adapun neraka, ini dalam surat Al-Baqarah, sekitar ayat belasan ini, nanti coba lihat. Uiddat lil kafirin. Neraka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abrina, sampai kepada ayat uiddat lil kafirin. Neraka itu disediakan atau sudah disiapkan bagi orang-orang kafir. Ketemu ayat berapa? 24. Nah, santu. Intinya itu diantara dalil surga dan neraka sudah disediakan oleh Allah. Apalagi yang berkaitan dengan surga, kita tahu bersama bapak kita Adam alaihissalam dulunya tinggal di mana? Nah itu. Nah itu juga sebagai dalil bahwasanya surga sudah ada sekarang. Meskipun ada pendapat mengatakan surga yang akan dimasuk orang beriman beda. Cuma yang benar, surga yang dimasuk orang beriman, ya surga yang dulu ditempati oleh Nabi Adam alaihi assalam. Adapun dalam hadis tentang surga neraka sudah ada, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang lebar, yang berkaitan dengan perjalanan ruh, dari mulai dicabut sampai diberikan nikmat atau adab kubur. Di antara nikmat kubur dibentangkan baginya surga. Meskipun dia di alam barzah, dia sudah menikmati apa? Nikmatnya surga. Demikian pula sebaliknya, an-naru yuraduna 'alaiha, seperti yang akan dibawakan oleh penulis di sini. Bahwasanya neraka Allah sudah jadikan sebagai
azab di alam barzakh. Surga neraka sudah apa? Sudah ada. Demikian pula hadis tentang salat kusuf. Ya, Rasul mengatakan ketika beliau salat, beliau diperlihatkan surga dan apa? Neraka. Demikian pula dengan kisah Isra wal Mi'raj. Ya, Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan neraka. Intinya surga neraka sudah ada sekarang. Baik, kita baca dulu ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa hadza ma qarrarahu Syekhul Islam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi kitabih Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Inilah yang diikrarkan oleh Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Haitsu qala, beliau berkata, wa yashhaduna ay ahlussunnah wa yataqidun annal jannah wan nar makhluqatan. Mereka yaitu ahlussunnah bersaksi dan berkeyakinan bahwasanya surga dan neraka makhluqatan, sudah diciptakan, wa annahuma baqiyatan la tafnayani abada, dan keduanya kekal abadi, tidak musnah selama-lamanya. Kalau secara umum yang dibahas memang dua, yaitu surga neraka sudah ada, dan yang kedua surga neraka kekal. Meskipun kalau dalam ungkapan Imam Abul Hasan Asy'ari cuma satu pembahasan. Cuma di sini kalau mau ditambahkan, surga neraka juga kekal abadi selama-lamanya, tidak musnah. Dalilnya mana? Ya banyak. Ya di antaranya dalam surat Al-Bayyinah. Ya innalladzina kafaru min alil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini tentang neraka. Penghuninya kekal. Kalau penghuninya kekal, otomatis nerakanya juga apa? Kekal selama-lamanya. Sebaliknya juga, ya orang-orang yang beriman, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ini juga surga neraka kekal abadi selama-lamanya. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan musnah kecuali wajah Allah. Maka kita katakan, ulama menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang maha kekal, tapi Allah menjadikan surga dan neraka apa? Kekal. Sebagaimana pembahasan yang lain ini, kalau kita sekedar untuk menguatkan lagi pemahaman hal ini, sebagaimana kita wajib meyakini yang tahu yang gaib hanya siapa? Allah. Tapi Allah memperlihatkan sebagian dari yang gaib kepada siapa? Rasulnya. Alimul ghaibi fala yudhi ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhai. Rasul tahu tadi surga neraka. Kenapa? Diperlihatkan oleh Allah. Sama dengan masalah apa? Kekekalan surga dan neraka. Kekekalan Allah secara zatnya. Paham? Namun kekekalan surga dan neraka dengan kehendak Allah. Paham? Kadang orang-orang itu mengatakan, kalau kita mengatakan surga neraka kekal, nanti sama dengan Allah yang maha kekal. Tidak sama. Sebagaimana tadi Rasul diberitahu tentang yang gaib, secara zatnya Rasul tidak tahu yang apa? Gaib. Namun Rasul tahu yang gaib dengan apa? Seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa yu'mar bil maut. Ini juga dalil tentang kekekalan surga neraka. Ini beliau hanya sekedar meringkas dari hadis Rasul. Ada sebuah hadis yang mana di hari kiamat Allah akan membentuk kematian dalam bentuk kambing kibas. Ini sekali lagi, Ahlus Sunnah mengimani, membenarkan semua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Masuk akal, nggak masuk akal, akal harus ditundukkan dengan nas. Kata Rasul,
ya yu'ta bil maut, ya kematian akan didatangkan pada hari kiamat, yaitu dalam bentuk kambing kibas. Kematian yang abstrak, Allah Maha Kuasa membentuknya menjadi apa? Sebagaimana di alam barzakh. Ya, kalau kita baca tadi panjang lebar hadis Al-Bara' bin Azib tentang perjalanan ruh, di antaranya ketika orang itu bisa menjawab malaikat Munkar dan Nakir, "Marrabbuka?" Ya, dijawab apa? "Rabbi Allah," bukan Rabbu Habib. Naudzubillah min dzalik. Syirik akbar. Ya, mirip dengan Firaun, "Ana rabbukumul a'la." Orang mukmin kata Rasul kalau ditanya "Marrabbuka?" dia menjawab "Rabbi Allah," maka dia pun mendapatkan nikmat kubur. Ya, di antara nikmat kubur didatangi dia seorang yang tampan, wajahnya wangi, wajahnya mendatangkan kebaikan. Ketika ditanya, "Man, anta siapa dirimu?" Orang itu menjawab, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amalmu yang soleh. Ya, amal yang soleh abstrak di dunia, namun Allah merubahnya, membentuknya menjadi apa? Ya, manusia yang tampan wajahnya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur dan menjauhkan kita dari azab kubur. Intinya tadi, kata Imam As-Sabuni, nanti di hari kiamat akan diperintahkan kematian wa yudbah ala surin bainal jannah wan nar, dan akan disembelih. Ya, sekali lagi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wajib seorang muslim muslimah mengimani yang gaib, di antaranya di sini. Kematian akan disembelih ya di antara surga dan neraka. Wa yunadi munadin yauma idzin. Kemudian ada seruan pada hari itu, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Diserukan pada hari itu, wahai para penghuni surga, kekekalan dan tidak akan ada lagi kematian. Ya, ketika sudah penduduk surga masuk surga semuanya, maka dikatakan seperti ini. Kekekalan, tidak akan ada lagi kematian. Sebaliknya, wa ya alan nar khuludun wala maut, wahai para penghuni neraka, kekekalan, tidak akan ada lagi apa? Kematian. Ini menguatkan ayat-ayat tadi, khalidina fiha dan seterusnya. Ala ma'urada fil khabar sahih an Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kabar yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga untuk menegaskan manhaj Ahlussunnah dalam berakidah hanya mengikuti dalil. Sekali lagi, dalil pada firman Allah, sabda Rasul. Ucapan ulama bukan dalil. Ucapan ulama ditimbang dengan dalil. Ya, sekali lagi, ini yang ditekankan oleh Imam As-Sabuni dari awal kitab beliau, bahwasanya dalam berakidah Ahlussunnah hanya mengikuti hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ditambahkan lagi, waqad aqadal Imam Al-Hafidh Al-Asbahani At-Taimi fi kitabi Al-Hujjah fi Bayan Mahajjah firrat ala Jahmiyah. Ya, Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayan Mahajjah, dan sudah kita sampaikan juga, beliau juga di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf. Ketika beliau membantah kelompok Jahmiyah, alladzina yaqulun innal janna wan nar lam tukhlaqa. Kelompok Jahmiyah, kalau mau ditambahkan juga Mu'tazilah, mereka memiliki akidah surga neraka belum diciptakan, dan bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal selama-lamanya. Itu sekali lagi akidahnya kelompok Al-Jahmiyah, dan wajib antum yakini akidah-akidah kelompok-kelompok sesat tersebut masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Sudah pernah kita sampaikan berapa tahun yang lalu, sempat bestseller sebuah buku dengan judul Akhirat Tidak Kekal. Ya, sekali lagi, akidah Jahmiyah masih bergentayangan di tengah kaum muslimin. Maka sekali lagi, tidak ada kata basi belajar akidah salaf. Naudzubillah min dzalik. Karena sekali lagi masih bergentayangan akidah-akidah sesat dari Jahmiyah, Mu'tazilah, dan seterusnya, meskipun namanya berbeda, namun hakikatnya sama. Di antaranya tadi buku bestseller judulnya Akhirat tidak kekal, alias sama tadi, surga dan neraka tidak kekal. Naudzubillah min dzalik. Itu akidahnya kelompok Al-Jahmiyah.
Wa arada fil adillah min kitab wa sunnah. Imam Al-Asbahani membawakan di dalam bab tersebut dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah libayani butlani madzahibil Jahmiyah, dalam rangka membantah ajaran kelompok Al-Jahmiyah. Wahtara dalilan wahidan min kullin minhuma. Kemudian beliau memilih salah satu dari dalil-dalil tersebut. Amal kitab, adapun dalil dari Al-Quran, firman Allah, annaru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Di mana ini? Di alam kubur. Ini yang kita sampaikan tadi. Surga neraka sudah ada. Buktinya apa? Fir'aun sudah diazab dengan api neraka di alam barzakh. Ya, dan ini sekaligus nanti akan ada kata-kata kelompok Mu'tazilah Jahmiyah mengapa menolak akidah yang satu ini? Karena menurut akal mereka, kalau surga neraka sudah ada sekarang, itu mubazir, sia-sia, nggak ada faedahnya karena nggak ada penghuninya. Ini sekali lagi akal picik mereka. Dibantah oleh para ulama, di antaranya nggak ada sia-sia. Karena apa? Ini Fir'aun diazab dengan apa? Api neraka. Meskipun tidak ada penghuninya sekarang di neraka, tapi neraka sudah Allah gunakan untuk apa? Mengazab orang-orang kafir dan juga yang semisal dengan mereka di alam barzakh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, amma minas sunnah faqad ruya bisanadihi ila Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala. Adapun dalil dari sunnah Rasul dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasul SAW bersabda, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan di surga dan kebanyakan penghuninya para fuqara, orang-orang fakir. Wattala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahli an-nisa. Dan aku lihat di neraka kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini yang miskin jangan bangga dulu, yang kaya juga jangan pesimis dulu. Kata para ulama, kata-kata al-fuqara ini bukan karena kefakirannya dia masuk apa? Surga. Namun ada sisi lain, yaitu ketika orang itu fakir, dia tetap istiqomah di atas ibadah kepada Allah, tetap dia sabar menghadapi musibah kefakiran. Bukan malah fakir kemudian ngalah berkah di kuburan. Ini sudah fakir, musyrik, neraka lagi. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini yang harus dipahami. Bukan zat kefakirannya yang menjadikan orang itu masuk apa? Surga. Cuma tadi ketika dia dalam keadaan fakir, kata para ulama, tetap dia bersabar, tetap dia istiqomah, dia tauhid dan sunnah Rasul. Di PHK, bukan malah datang ke Pak Dukun. Sudah tahu dukunnya nganggur kok malah apa? Dicurhati, minta lowongan kerjaan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah musibah ketimpa syirik lagi. Na'udzubillah min dzalik. Namun intinya tadi, yang menjadikan orang meraih surga Allah adalah iman wal amalu as-saleh. Baik yang fakir ataupun yang apa? Yang ghani, yang kaya. Yang kaya kalau dia beriman, beramal soleh, hartanya untuk di jalan Allah, maka juga sama meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma secara umum memang banyak orang yang ketika diberi musibah berupa harta atau ujian harta, banyak yang apa? Lalai. Kalau sering kita istilahkan, ketika proyek lancar jaya, ngaji setahun sekali. Tapi kalau proyek sudah lagi apa? Sepi luar biasa. Mungkin tiap detik mau dia ngaji. Namun intinya sekali lagi, semua ini fitnah almal, fitnah harta, dan banyak pengakuan dari sebagian orang. Alhamdulillah saya dulu miskin. Kalau saya dulu kaya, mungkin sudah saya nggak ngaji lagi. Intinya banyak atau berapa banyak orang sukses dalam beribadah karena diberi ujian apa?
kemiskinan. Ini bukan meremehkan kemiskinan atau yang lainnya, tidak. Namun sekali lagi, ini sebagai motivasi untuk al-iman wal amalu as-saleh. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita baca lagi hadis Rasul SAW tadi, ittala'tu fil jannah faraitu aktsara ahliha al-fuqara. Diperlihatkan kepadaku di surga dan kebanyakan para penghuni surga adalah kaum fuqara. Sudah kita sampaikan, yang menyebabkan orang itu masuk surga bukan zat kefakirannya, namun iman dan amal solehnya. Ya, dengan dia tetap istiqomah di atas ibadah kepada Allah, di atas tauhid dan sunnah Rasul, meskipun dia dalam keadaan fakir miskin, ya dia tetap menjaga tauhidnya, tidak ngalah berkah di kuburan keramat biar cepat sugih misalnya. Naudzubillah min dzalik, atau datang ke dukun pakai jimat ketika ya usaha dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, dan ini juga bukan untuk ya orang itu cita-citanya jadi miskin, ya. Naudzubillah min dzalik. Para sahabat banyak yang al-aghniya, ya diantaranya Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jangan gagal paham. Wah, kalau gitu anak dari miskin saja. Ya, saya buang semua aset perusahaan saya. Naudzubillah min dzalik. Jangan gagal paham. Sekali lagi, bukan kefakiran yang menjadikan orang itu langsung masuk surga, namun tadi karena dia meskipun diberikan ujian kefakiran tetap istiqomah di atas iman wal amal soleh, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, orang kaya tapi kalau dia tetap istiqomah juga di atas iman dan amal solehnya, maka itu juga ya salah satu sebab yang mengantarkannya ke dalam surga Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia, bukan zat kayanya, bukan zat kefakirannya. Para sahabat ada yang fuqara, ada yang juga al-aghniya. Maka sekali lagi intinya keistiqomahan itulah ya yang menjadikan orang bisa meraih surga Allah. Cuma memang tadi ya secara umum al-hukmu alal ghalib, kata para ulama, kebanyakan orang sukses istiqomah kalau diberi ujian ya musibah kefakiran baru iling. Kalau orang itu sehat terus lali, ya lupa dengan nikmat Allah, baru kasih sakit baru istighfar. Betul enggak? Al-ghalib wa qalilun min ibadiyah asyakur. Ya, seperti yang sering kita juga ceritakan, banyak orang yang mengaku sendiri, alhamdulillah saya dulu miskin, kalau enggak saya sudah jadi orang yang enggak karuan lah istilahnya. Ya, seperti misalnya sekarang naudzubillah min dzalik narkoba. Kalau orang miskin secara enggak mungkin bisa iya, naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi ini bahaya fitnah al-mal. Nah, inti dari hadis ini seperti yang sudah kita lewati tadi, yaitu surga dan neraka sudah ada sekarang. Ya, ini wallahu alam, sebagian ulama mengatakan Rasul mengatakan ini ketika kejadian Isra wal Mi'raj. Kejadiannya hak, peristiwa Isra wal Mi'raj itu hak, namun perayaannya yang bid'ah. Nah, waqad angkaratil jahmiyatu wa tawaif minal mu'tazilah khalqal jannati wan nar. Kelompok Jahmiyah dan kelompok-kelompok dari Mu'tazilah mengingkari diciptakannya surga dan neraka sekarang. Wa annahuma maujudatanil an. Mereka mengingkari surga neraka sudah ada sekarang. Alasannya apa? Li'anna khalqahal an abas. Kata mereka secara akal logika picik mereka, kalau surga neraka sudah diciptakan sekarang, itu abas, sia-sia, mubazir, la faedatan, tidak ada faedahnya. Wallahu ta'ala munazzahun an abas. Kata mereka Allah tersucikan dari hal-hal yang sia-sia. Maka dibantah oleh para ulama. Yang pertama membantahnya dengan nas. Tadi apa nasnya? Ya, uiddat lil kafirin, bagi neraka uiddat lil muttaqin. Ya, demikian pula hadis yang baru kita lewati. Kemudian dalil secara logika juga, ya, atau fakta lah sudah.
Ya, fakta di lapangan apa? Tadi Allah sudah menjadikan api neraka untuk mengazab orang-orang kafir yang di alam barzah. Nggak ada sia-sia. Paham? Ya, nggak ada apa? Sia-sia. Fakta di lapangan demikian. Yang di alam barzah dari orang kafir diazab dengan neraka, yang mukmin diberi nikmat dengan surga, bisa mencium bau surga meskipun di alam barzah. Tidak ada kata-kata apa? Sia-sia. Kemudian yang ketiga juga secara logika, dengan adanya surga dan neraka ini litarghib wa tarhib, ya. Surga dan neraka ketika sudah diciptakan ya sekarang ini untuk memotivasi orang beramal saleh, untuk apa? Memberi peringatan, ancaman, jangan berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, karena neraka sudah apa? Ya, contoh ya, ini secara logika juga. Ketika ada pengajian misalnya, ya, ada pengajian, ini ada iPhone, ini ada merek apalah tumpuk gitu ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah ini. Antusias enggak antum? Hah? Melek enggak? Secara umum logika ini targhib. Karena apa? Sudah ada. Cuma kalau sekedar ya dijanjikan kadang-kadang paling ya cuma janji, tinggal janji. Tapi kalau letakkan hadiah itu luar biasa, nggak kedip mungkin. Nah, nggak seliut meskipun sedetik saja. Nah, ini sekali lagi secara logika demikian. Bahwasanya adanya surga neraka nggak ada yang sia-sia. Litarghib wa tarhib kata para ulama, untuk memotivasi dan untuk memberikan ancaman cambuk agar jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kesimpulannya al-khulasah yara al-sunnah anal jannata wan nar makhluqatanil an wa maujudatani wa annahuma la tafnayan. Al-sunnah berpendapat bahwasanya surga neraka sudah diciptakan sekarang, sudah ada sekarang, dan bahwasanya keduanya tidak akan musnah, tidak akan sirna, keduanya kekal dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Ada pertanyaan, jika orang tua sudah meninggal tapi belum membagi harta waris, ini bukan salah orang tua. Orang tuanya sudah apa? Ya, bagian ahli waris yang sekali lagi harus bijak di antaranya segera untuk dibagikan agar tidak menimbulkan polemik di masa yang akan datang dan juga di antaranya mungkin di antara ada yang keluarga yang membutuhkan. Kadang ada yang memang sudah kaya, ibunya luar biasa, masa baru setahun meninggal sudah dibagi nanti 10 tahun karena dia masih apa? Punya fulus. Namun bagi saudaranya yang fakir membutuhkan, ini zalim sebetulnya. Sekali lagi segera untuk dibagikan. Ini tugasnya ahli waris, bukan tugasnya orang tua yang sudah meninggal dunia. Wallahu taala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup yang berkaitan dengan pembahasan kita? Betul. Salam. Tadi sama kaji tadi Firaun masuk kedua-duanya. Zuhud sama kaji tadi Firaun masuk kedua-duanya. Para ulama mencontohkan Firaun masuk ke dalam al-juhud dengan dalil tadi. Kadzib tidak dimasukkan. Sekali lagi yang dimasukkan contohnya kaum musyrikin jahiliyah. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.